Kota Bekasi yang kita kenal hari ini sebagai kota industri dan kota penyangga Jakarta, ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan penting dalam perjalanan peradaban di tanah Sunda. Nama Bekasi bukanlah nama baru, melainkan hasil perubahan panjang dari sebutan-sebutan kuno yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dari Candrabaga, Bagasasi, hingga akhirnya dikenal sebagai Bekasi. Lalu bagaimana sebenarnya asal-usul nama Bekasi? Dan bagaimana wilayah ini berkembang dari pusat kerajaan kuno hingga menjadi kota besar seperti sekarang? Inilah sejarah Kota Bekasi. Pada masa lampau, wilayah Bekasi dikenal dengan nama Dayeh Sunda Sembawa atau juga disebut Jayagiri. Daerah ini dipercaya oleh para ahli sejarah dan arkeologi sebagai ibu kota kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sekitar abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara memiliki wilayah yang sangat luas, meliputi Bekasi, Sunda Kelapa atau Jakarta, Depok, Cibinong, Bogor hingga mencapai wilayah Sungai Cimanuk di Indramayu, Jawa Barat. Keberadaan pusat pemerintahan di wilayah Bekasi menunjukkan bahwa daerah ini sejak dulu sudah menjadi kawasan strategis, baik dari sisi politik, ekonomi maupun jalur perdagangan. Dayeh Sunda Sembawa juga merupakan daerah asal Maharaja Tarus Bawah, pendiri kerajaan Sunda yang memerintah sekitar tahun 669 hingga 723 Masehi. Dari sinilah kemudian lahir para raja Sunda hingga generasi ke-40, yaitu Ratu Ragamulya, yang dikenal sebagai raja terakhir kerajaan Pajajaran pada abad ke-16. Hal ini menunjukkan bahwa Bekasi bukan sekedar daerah pinggiran Jakarta, melainkan bagian penting dalam sejarah panjang kerajaan Sunda dan peradaban Tatar Sunda. Wilayah Bekasi juga menyimpan bukti sejarah berupa 4 prasasti kebantenan yang merupakan keputusan resmi atau piteket dari Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang memerintah pada tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam 5 lembar lempeng tembaga dan menunjukkan bahwa wilayah Bekasi berada langsung di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Sunda. Prasasti-prasasti tersebut menjadi bukti kuat bahwa Bekasi merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa itu. Sejak abad ke-5 pada masa Tarumanegara, kemudian abad ke-8 pada masa kerajaan Galuh, hingga abad ke-14 pada masa kerajaan Pajajaran, Bekasi selalu menjadi wilayah strategis karena berfungsi sebagai penghubung antara pedalaman dengan pelabuhan Sunda Kelapa yang kini dikenal sebagai Jakarta. Posisi inilah yang membuat wilayah Bekasi berkembang sebagai jalur lalu lintas perdagangan, pertanian, dan distribusi hasil bumi. Memasuki masa kolonial, Bekasi menjadi bagian dari pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu Bekasi masih berstatus sebagai kewedanan dan termasuk dalam wilayah Kabupaten Meester Cornelis, yang kini dikenal sebagai Jatinegara. Kehidupan masyarakat saat itu banyak dipengaruhi oleh sistem tuan tanah, sebagian besar dikuasai oleh pengusaha keturunan Tionghoa. Kondisi ini berlangsung hingga masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Pada masa Jepang, dilakukan kebijakan Japanisasi di berbagai sektor kehidupan. Nama Batavia diubah menjadi Jakarta dan struktur pemerintahan pun berubah. Meester Cornelis menjadi Ken Jatinegara dengan wilayah yang meliputi Gun Cikarang, Gun Kebayoran, dan Gun Matraman. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, struktur pemerintahan kembali berubah. Istilah Ken diganti menjadi kabupaten, Gun menjadi kewedanan, Son menjadi kecamatan, dan Kun menjadi desa atau kelurahan. Ibu kota Kabupaten Jatinegara sempat berpindah-pindah dari Tambun, kemudian ke Cikarang, lalu ke Bojong atau Kedung Gede. Saat itu Bupati Kabupaten Jatinegara adalah Rubaya Suryana Tamir Harja. Namun ketika Belanda kembali masuk, Kabupaten Jatinegara dihapus dan dikembalikan ke sistem kewedanan yang masuk ke dalam wilayah Batavia and Omenlanden. Sementara wilayah timur Bekasi masuk ke negara Pasundan di bawah Kabupaten Karawang. Sejarah penting terjadi pada 17 Februari 1950 ketika sekitar 40.000 rakyat Bekasi menggelar aksi unjuk rasa besar di alun-alun Bekasi. Aksi ini dihadiri oleh Residen Militer Daerah 5, yaitu Bapak Mukmin.
Inti tuntutan rakyat saat itu adalah agar Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi, serta menegaskan bahwa rakyat Bekasi tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspirasi ini akhirnya dikabulkan, dan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, secara resmi dibentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah yang terdiri dari 4 kewedanan, 13 kecamatan, dan 95 desa. Moto Kabupaten Bekasi saat itu adalah Swatantra Wibawa Mukti, yang melambangkan kemandirian, kewibawaan, dan kemakmuran. Pada tahun 1960, kantor pemerintah Kabupaten Bekasi dipindahkan dari Jatinegara ke Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Haji Juanda. Kemudian pada tahun 1982, pusat pemerintahan kembali dipindahkan ke Jalan Ahmad Yani. Perkembangan wilayah Bekasi yang semakin pesat mendorong dibentuknya Kota Administratif Bekasi yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 20 April 1982. Wali kota pertama adalah Haji Sujono yang menjabat hingga tahun 1988. Selanjutnya jabatan wali kota dijabat oleh Andi Sukardi, lalu Khailani AR, hingga akhirnya Bekasi resmi menjadi kota madya. Sejak akhir tahun 1990-an hingga sekarang, Bekasi berkembang sangat pesat sebagai kawasan industri, permukiman, dan pusat ekonomi yang menjadi bagian penting dari kawasan megapolitan Jabodetabek. Ribuan pabrik, perumahan besar, dan jalur transportasi seperti jalan tol serta kereta komuter menjadikan Bekasi sebagai salah satu daerah penyangga utama bagi ibu kota Jakarta. Dari sebuah pusat kerajaan kuno, wilayah pertanian, jalur perdagangan hingga kota industri modern, Bekasi telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang. Sejarah kota Bekasi menunjukkan bahwa kota ini bukan sekedar daerah pinggiran Jakarta, melainkan wilayah yang memiliki peran besar sejak ribuan tahun lalu dalam sejarah Nusantara dan Tatar Sunda. Dari Candrabaga, Bagasasi, hingga Bekasi yang kita kenal hari ini, setiap nama menyimpan cerita panjang tentang peradaban, perjuangan, dan perkembangan masyarakatnya. Semoga kisah ini menambah wawasan kita tentang sejarah daerah sendiri dan membuat kita semakin bangga menjadi bagian dari kota Bekasi. Itulah asal-usul nama kota Bekasi, dari zaman kerajaan hingga menjadi kota besar seperti sekarang. Jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jaka Suara, karena masih banyak kisah menarik tentang sejarah dan asal-usul daerah di Indonesia yang akan kami bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel Jaka Suara, karena masih banyak kisah menarik tentang sejarah di Indonesia.